Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat barakatuh salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian, ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi ke dalam 3 macam. Pertama, makhluk yang bernama malaikat. Kepada malaikat oleh Allah memberikan akal yang namun tidak memberikan nafsu. Yang kedua, makhluk bernama binatang. Oleh Allah kepada binatang memberikan akal, memberikan nafsu, tetapi tidak memberikan akal. Yang ketiga, makhluk ciptaan Allah adalah manusia. Kepada manusia Allah menganugerahkan akal dan nafsu. Maka perjuangan kita selaku manusia di dalam kehidupan dunia ini cukuplah sulit dan cukuplah susah. Ketika kita hidup di dunia ini menang akal ketimbang nafsu, maka derajat kita lebih tinggi ketimbang derajat malaikat. Ketika hidup kita di dunia ini menang nafsu ketimbang akal, nafsu yang menguasai batin kita, maka moral kita, derajat kita lebih hina ketimbang binatang. Kemudian berbicara tentang manusia. Manusia diciptakan oleh Allah berbagai macam karakteristik sesuai dengan realita dan fakta di dalam kehidupan. Ada yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang kaya, ada juga yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang miskin. Ada senang, ada susah. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah senang hidupnya dalam dunia, hendaknya dia bersyukur. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sulit hidupnya di dalam dunia ini, maka hendaknya dia bersabar. Syukur dan sabar kedua-duanya merupakan amalan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah kuberikan, maka aku akan menambah nikmatnya kepadamu. Andai kata kamu kufur terhadap nikmat Allah, maka azabku sangatlah pedih. Sebenarnya kita manusia ini hanya sebagai pengelola ciptaan Allah. Sesuai masa tempo dulu, riwayat pada masa Nabi Allah Adam alaihi salam, Adam ini dijadikan oleh Allah melalui tanah, angin, api dan air. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya menjadikan akan aku di dalam bumi seorang khalifah yang mengelola kehidupan dunia yang panas membara ini. Maka alangkah ruginya manusia yang sombong, yang kufur terhadap nikmat Allah, karena harta benda, pangkat dan jabatan, bahkan diri kita itu merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini, marilah kita bersikap seperti tukang parkir. Kita lihat di tempat parkir itu banyak mobil-mobil yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah yang harganya luar biasa, tersusun rapi dengan jumlah yang tidak sedikit. Tetapi ketika mobil itu hilang satu persatunya diambil oleh pemiliknya, tukang parkir tidak merasa sedih, apalagi gundah gelisah.
Kenapa dan mengapa? Karena dia merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Maka oleh sebab itu, kita harus meyakini di dalam pribadi kita, siapa kita sebenarnya. Hidup kita di dunia untuk apa? Apakah untuk memperturutkan hawa nafsu ataupun untuk memenangkan akal? Akal sebenarnya sesuai yang tertera dalam kitab, suatu kitab hadis ataupun kitab tasawuf, akal tersebut merupakan nurun khalaqahullahu ta'ala fin nafsi, satu cahaya yang diciptakan oleh Allah di dalam jiwa. Maka secara zahir kalau kita pandang memang manusia, baik lelaki maupun binatang, baik lelaki, binatang, makhluk ciptaan daripada Allah. Tetapi kadang-kadang kita lebih derajat binatang ketimbang kita manusia pribadi. Harta benda yang Allah titipi itu tidaklah kekal. Pangkat dan jabatan yang Allah beri itu juga tidak akan kekal, apalagi nyawa kita. Kita sebenarnya hidup, kalau patokan umur ghalib, 63 tahun, seperti umur Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berpulang ke rahmatullah, apa yang sudah kita persiapkan? Kita berdiri di cermin, pikirkanlah dan renungkanlah kemana mata ini telah menatap, kemana mulut ini telah menatap, kemana seluruh anggota tubuh telah dipergunakan. Apakah pada perbuatan yang diridhai oleh Allah ataupun pada murka Allah? Maka oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk kita selalu memperbaiki diri, untuk kita selalu bermujahadah nafsu, mukhalafah hawa. Itu semuanya hanyalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan nikmat kepada hambanya cukuplah luas. Sebanyak-banyak debu yang ada di pasir, tetapi lebih banyak nikmat Allah. Sebanyak-banyak turunan hujan daripada langit, lebih luas lagi, lebih banyak lagi nikmat Allah. Terkadang kita setiap detik, setiap menit dosa kita diangkat oleh Allah, tetapi setiap detik, setiap menit rahmat Allah pun diturunkan kepada kita. Wahai kaum muslimin, oleh sebab itu, marilah kita memperbaiki diri sebelum kita berpulang ke rahmat Allah. Taubat itu hanya di dunia. Nanti penyesalan tidak ada gunanya. Dosa kita mungkin sudah banyak tertulis di Lauh Mahfuz, sudah banyak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Tetapi sanggupkah, mampukah kita untuk menebus kesalahan-kesalahan tersebut dengan umur kita yang pendek itu? Umur kita ibarat kalau secara adat itu bertambah, setahun bertambah, setahun bertambah, setahun pun bertambah. Tetapi secara hakikat umur kita menipis. Oleh sebab itu, manusia jangan sia-siakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Karena kita berbeda dengan makhluk malaikat, kita berbeda dengan makhluk binatang. Binatang tidak ada hisab di negeri akhirat, tetapi kita manusia sangat banyak pertanggungjawaban yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan penyampaian sekat ini dapat membuat hati kita terbangun, dapat mengingat kita asal kejadian kita, dan mengingat kita apa tujuan kita hidup di dunia ini. Ketahuilah hai saudaraku, dunia ini tidaklah kekal selama-lama. Bahkan Sayyidina Ali pun pernah berkata, dunia ini seburuk-buruk ketimbang daripada bangkai. Oleh sebab itu, sadarilah dan persiapkan diri kita untuk pulang
rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, tidak dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.